Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Akbar dengan NIM 120010023 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas mengenai uji Kruskal Quiz, di mana dengan soal seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan prestasi mahasiswa yang diajar oleh dosen A, B, dan C. Berdasarkan data berikut, apakah dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar antara mahasiswa yang diajar oleh dosen A, B, dan C dengan alfa 0,05%, diasumsikan data tidak berdistribusi normal. Di sini datanya sudah ditulis dalam kolom dosen A yaitu 36, 45, 45, 61. Selanjutnya dosen B 50, 50, 40, 77, 60, 43. Dosen C 62, 90, 45, 70, 90. Langsung saja penyelesaiannya. Langkah pertama yaitu hipotesis uji. H0, prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen sama. Kemudian H, prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen berbeda. Minimal ada satu yang berbeda. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu kriteria uji. Terima H0 bila Xi itu lebih dari sama dengan Xi tabel. Kemudian terima H bila Xi itu kurang dari Xi tabel. Nilai Xi tabel diperoleh dari tabel Xi square dengan alfa 5% sama dengan 0,05 dan df sama dengan K kurang 1. Langkah ketiga yaitu statistika uji Kruskal Quiz. Baik, langkah selanjutnya itu langkah keempat. A. Membuat rankingan dengan cara menggabungkan seluruh data pada satu kolom. Di sini sudah ada 3 kolom. Yang pertama kolom skor, ranking, dan hasil ranking. Kemudian data ini diurutkan dari data terkecil hingga terbesar, di mana data ini didapat dari dosen A, B, dan C. Untuk skor pertama yaitu 36, ranking 1, hasil rankingnya 1. Kemudian 40, ranking 2, hasil ranking 2. Kemudian di skor 45 ini ada 4 jumlah datanya. Kemudian rankingnya yaitu 3, 4, 5, dan 6. Hasil rankingnya ini 4,5. Hasil 4,5 ini didapat dari ranking ini tambahkan 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, hasilnya 18. Kemudian skornya ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 18 dibagi 4 hasilnya 4,5. Selanjutnya skor 50, hasil ranking 7. Hasil rankingnya 7,5. 7,5 ini didapat dari ranking 6 ditambah 7. Hasilnya yaitu 15. Selanjutnya skor 50 yaitu ada 2 datanya, rankingnya yaitu 7 dan 8. Hasil rankingnya 7,5. Hasil ranking 7,5 ini didapat dari 7 ditambah 18, 15. Kemudian 50 ini datanya ada 2, 15 dibagi 2 yaitu hasilnya 7,5. Selanjutnya 60, rankingnya 9, hasil rankingnya 9. 61, rankingnya 10 dan hasil rankingnya juga 10. 62, rankingnya 11, hasil rankingnya itu 11. 70, ranking 12, hasilnya ranking 12. 77, rankingnya 13, hasil rankingnya juga 13. Kemudian 90 terdapat 2 data, jadi 14 ditambah 15 hasilnya 29 dibagi 2 yaitu dapatnya 14,5. Selanjutnya yaitu masukkan nilai ranking yang telah dihitung ke dalam tabel di kelompok dosen, kemudian itu masing-masing. Dosen A nilainya yaitu 36, 45, 45, 61. Jumlahnya berarti ada 4. Kemudian ranking dosen A ada ranking 1, 4,5, 4,5, 10. Jumlahnya 20. Untuk dosen B yaitu 50, 50, 40, 77, 60,
45. Jumlahnya ada 6. Untuk ranking kelas B 7,5, 7,5, 2, 13, 9, 4,5. Jumlahnya 43,5. Kemudian kelas C nilainya 62, 90, 45, 70, 90. Jumlahnya ada 5. Untuk ranking kelas C yaitu 11, 14,5, 4,5, 12, 14,5. Jumlahnya 56,5. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai uji Pisagorius menggunakan rumus. Pertama kita lihat dulu n sama dengan n1 yaitu 4, n2 6, dan n3 nya 5, maka 15. Kemudian n1-nya sama dengan 20, n2 43,5, n3 56,5. Kita pindahkan masuk ke dalam rumus ini, itu H sama dengan 12 dibagi n dikali n tambah 1 sigma j dikali sigma j dikali nj kuadrat dibagi nj, kemudian dikurang 3 dikali n tambah 1. Selanjutnya 12 dibagi 15 dikali 15 tambah 1, kemudian 20 pangkat 2 dibagi 4 ditambah 43,5 pangkat 2 dibagi 6 ditambah 56,5 pangkat 2 dibagi 5 dikurang 3 dikali 15 tambah 1. Kemudian 12 dibagi 15 dikali 16, 400 dikali 400 dibagi 4 ditambah 1892,25 dibagi 6 ditambah 3192,25 dibagi 5 dikurang 3 dikali 16. 12 dibagi 240 dikali 100 ditambah 315,375 ditambah 638,45 dikurang 48 sama dengan 0,05 dikali 1053,825 dikurang 48 sama dengan 52,69 dikurang 48, maka hasilnya yaitu 4,69. Maka selanjutnya itu pada tabel tersebut terlihat beserta ada dua ranking 4,5 dan 4,5, maka dia itu sama dengan 2. Dosen B ada dua ranking 7,5 dan 7,5, maka TB-nya sama dengan 2. Dan dosen C ada dua ranking yaitu 14,5 dan 14,5, maka TB-nya sama dengan 2. Dengan demikian nilai FK dapat dihitung menggunakan rumus berikut. FK sama dengan 1 dikurang sigma J dikali TI pangkat 3 dikurang TI dibagi N pangkat 3 dikurang N sama dengan 1 dikurang 2 pangkat 3 dikurang 2 ditambah 2 pangkat 3 dikurang 2 ditambah 2 pangkat 3 dikurang 2 dibagi 15 pangkat 3 dikurang 15 sama dengan 1 dikurang 6 tambah 6 ditambah 6 dibagi 3.375 dikurang 15 sama dengan 1 dikurang 18 dibagi 3.360 sama dengan 1 dikurang 0,0053 sama dengan hasilnya 0,9947. Dengan demikian, statistik Pisagorius menjadi H sama dengan 4,69 dibagi 0,9947. Maka hasilnya itu H sama dengan 4,7150. Selanjutnya langkah 5 yaitu uji hipotesis. H itu diperoleh hasil perhitungan 4,72 sedangkan tabel menggunakan tabel chi-square dengan kriteria alfa 5% atau 0,05 dan derajat kebebasan K dikurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2 sehingga tabel sama dengan 5,99. Berdasarkan kriteria uji pada langkah 3 dapat ditulis chi itu 4,72 kurang dari chi tabel 5,99
demikian AA diterima. Langkah keenam yaitu kesimpulan, prestasi pelajar mahasiswa untuk ketiga dosen berbeda. Baiklah, soal selanjutnya yaitu statistik uji berbeda. Nomor 4. Soalnya, misalkan seorang peneliti ingin mengetahui hasil belajar mahasiswa yang diajar menggunakan dua metode pengajaran, yaitu expository dan diskusi. Faktor metode pengajaran ini akan dilihat efek secara serta dan faktor gaya belajar dependen dan independen. Dua metode pengajaran diterapkan pada dua kelompok yang berbeda. Setelah kemudian diperoleh data sebagai berikut, di mana asumsinya ini data berdistribusikan. Di sini terdapat kolom metode pembelajaran A, yaitu expo A1 dan diskusi A2. Kemudian setelahnya yaitu ada gaya belajar. Yang pertama ada dependen dan independen. Yang dependen expository. Datanya yang pertama yaitu 90, 30, 35, 42, 58, 68, 45, 34. Kemudian yang independen datanya 32, 40, 46, 82, 48, 55, 72, 60. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran diskusi yang menggunakan gaya belajar dependen. Datanya 22, 75, 92, 80, 54, 84, 80, 28. Kemudian independen dari metode pembelajaran diskusi datanya 30, 48, 76, 15, 75, 90, 90, dan 35. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu yang pertama uji homogenitas. Varians data pada 4 kelompok homogen atau tidak berbeda secara signifikan. Kemudian varians data pada 4 kelompok tidak homogen atau berbeda secara signifikan. Kemudian yaitu statistik uji balik. Kemudian kriteria uji. Terima A0 jika Xi itu kurang dari sama dengan Xi tabel. Terima AA jika Xi itu lebih dari Xi tabel. Xi tabel DF K dikurang 1 dengan 1 dikurang alfa, alfanya yaitu 5%. Baik, langkah selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data ini langkah pertamanya yaitu mencari giliran data masing-masing kelompok. Di dalam kolom ini sudah ada nomor A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2. Untuk langkah pertama ini yaitu A1 B1 nya ada 90, 30, 35, 42, 58, 68, 45, 34. Jumlahkan semuanya sehingga dapatlah 402. Kemudian untuk kolom A1 B2 datanya yaitu 32, 40, 46, 82, 48, 55, 72, 60. Jumlahkan semuanya dapatlah 435. Pada kolom berikutnya A2 B1 datanya 22, 75, 92, 80, 54, 84, 80, 28. Jumlahkan semuanya dapatlah hasilnya 515. Kemudian yang terakhir yaitu pada kolom A2 B2 untuk datanya ada 30, 48, 76, 15, 75, 90, 90, 35. Jadi dijumlahkan semuanya adalah 459. Kemudian untuk mencari X barnya ini kalau kita rata-rata rumusnya X bar A1 B1 sama dengan 402 ini didapat dari jumlah, sedangkan dibagi 8 ini adalah jumlah dari seluruh datanya, sehingga 402 dibagi 8 hasilnya yaitu 50,25. Kemudian untuk X bar A1 B2 sama dengan 435 dibagi 8 sama dengan 54,38.
X bar A2 kali 1 sama dengan 516 dibagi 8 sama dengan 64,38. Untuk X bar A2 kali 2 sama dengan 459 dibagi 8 sama dengan 57,38. Langkah kedua yaitu mencari varians masing-masing kelompok. Yang pertama yaitu varians data A1 B1 atau X1. Di sini kolomnya yaitu masih jumlahnya sama yaitu 8. Untuk X1 nya itu ada 90, 30, 35, 42, 58, 68, 45, 34. Jumlahnya yaitu 402. Untuk nilai rata-ratanya 50,25. Nah, untuk X1 dikurang X bar ini yaitu X1 nya 90 dikurang X bar nya yaitu 50,25. Maka dapatlah hasilnya 39,75 negatif 20,25 negatif 15,25 negatif 8,25 7,75 17,75 negatif 5,25 negatif 16,25. Kemudian kolom sebelahnya yaitu X1 dikurang X bar kuadrat. Ini hasil dari X1 min X bar ini dikuadratkan sehingga dapatlah hasilnya 1580,606. Kemudian 410,06, kemudian 235,56, 68,06, 60,06, 315,06, 27,56, 264,06. Maka dijumlahkan keseluruhannya maka dapatlah hasil 2962,48. Nah, untuk mencari varians dari X A1 B1 rumusnya yaitu sigma di dalam kurung sigma dikali dalam kurung X1 dikurang X bar. Nah, untuk varians X A1 B1 ini sama dengan sigma dikali X1 dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Untuk sigma X1 kurang X bar kuadrat ini dapat hasil dari rata-rata yang sudah dijumlahkan ini. Kemudian untuk 8 ini adalah jumlah keseluruhan data dikurang 1. Maka dapat hasilnya 422,92. Nah, untuk varians data A1 B2 ini datanya ada 32, 40, 46, 82, 48, 55, 72, 60. Dijumlahkan maka dapatlah 435. Untuk X2 dikurang X bar ini yaitu dari X2 ini yaitu 32 dikurang dengan rata-ratanya 54,38. Hasilnya negatif 22,38. Begitu juga dengan data yang berikutnya. Untuk bagian X2 dikurang X bar kuadrat ini yaitu X2 dikurang X bar ini negatif 22,38 dikuadratkan menjadi dapatlah hasilnya 500,86. Begitu juga dengan data-data berikutnya. Sehingga dijumlahkan seluruh data ini dapatlah hasilnya yaitu 1923,84. Untuk mencari variansnya itu var X A1 B2 sama dengan sigma dikali X2 dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1 sama dengan 1923,84 dibagi 8 kurang 1. Maka data hasilnya yaitu 274,83. Kemudian untuk varians data A2 atau X3 yaitu pada kolom ke-1 ini X3 datanya yaitu 22, 75, 92, 80, 54, 84, 85,
2,38. Begitu juga dengan data kolom berikutnya. Untuk pada bagian kolom X3 dikurang X bar kuadrat ini nilai 1796,6 ini dapat dari negatif 42,38 dikuadratkan jadi dapatlah hasilnya yaitu 1796,06. Begitu juga dengan pada kolom berikutnya. Setelah mendapatkan jumlah data ini maka dijumlahkan keseluruhannya dapatlah 4975,884. Kemudian untuk mencari variansinya yaitu var X A2X1 sama dengan sigma dikali X3 dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1 sama dengan 4975,844 dibagi 8 dikurang 1 maka hasilnya yaitu 710,85. Kemudian untuk varians data A2B2 atau X4 pada kolom pertama yaitu ada datanya 30, 48, 76, 15, 75, 90, 90, 35. Maka dijumlahkan keseluruhannya yaitu 459 dan nilai rata-ratanya yaitu 57,38. Untuk kolom sebelahnya X4 dikurang X bar ini didapat dari 30 dikurang dengan 57,38 maka dapat hasilnya negatif 27,38. Begitu juga dengan selanjutnya data pada berikutnya. Untuk X4 dikurang X bar kuadrat ini hasilnya 749,66 didapat dari negatif 27,38 dikuadratkan maka dapat hasilnya 749,66. Untuk mencari variasinya yaitu var X A2B2 sama dengan sigma dikali X4 kurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1 sama dengan 5919,84 dibagi 8 kurang 1 sama dengan 845,69. Kemudian yaitu langkah ketiga mencari nilai log varian setiap kelompok. Yaitu caranya log var X A1B1 sama dengan log 422,92. Nilai 422,92 ini didapat dari tabel sebelumnya sehingga hasilnya dari log 422,92 ini sama dengan 2,63. Kemudian log var X A1B2 sama dengan log 274,83 sama dengan 2,44. Kemudian log var X A2B1 sama dengan log 710,83 sama dengan 2,85. Log var X A2B2 sama dengan log 845,69 hasilnya yaitu 2,93. Kemudian langkah 4 mencari nilai DF tiap kelompok yaitu DF A1B1 sama dengan N jumlah data tadi dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7 DF A2 A1B2 sama dengan N dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Kemudian DF A2B2 rumusnya N dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 hasilnya 7. Kemudian DF A2B2 sama dengan N dikurang 1 yaitu 8 kurang 1 hasilnya 7. Jadi sigma DF sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 maka hasilnya 28. Kemudian langkah kedua mencari DF tiap kelompok. DF var X A1B1 sama dengan 7 dikali dengan hasil 422,92 maka dapat hasilnya
2964. Kemudian DF var X A1B2 sama dengan 7 dikali 274,83, hasilnya yaitu 1923,81. Untuk DF var X A2B1 sama dengan 7 dikali 710,83, hasilnya 4975,81. Untuk DF var X A2B2 sama dengan 7 dikali 854,69 sama dengan 5982,83. Kemudian untuk langkah yang keenam yaitu mencari nilai DF log variansi tiap kelompok, yaitu DF dikali log var A1B1 sama dengan 7 dikali 2,63, hasilnya yaitu 18,41. Untuk DF log var A1B2 sama dengan 7 dikali 2,44, hasilnya yaitu 17,08. Untuk DF log var A2B1 sama dengan 7 dikali 2,85, hasilnya yaitu 19,95. Dan DF log var A2B2 sama dengan 7 dikali 2,93, maka hasilnya 20,51. Jadi hasil keseluruhannya ini sigma DF log var sama dengan 75,95. Langkah ketujuh, menghitung nilai varians gabungan. Log S kuadrat gabungan sama dengan log sigma dikali DF dikali SI kuadrat dibagi DFI sama dengan log 3. Jadi sama dengan log 15.776,95 dibagi 28, hasilnya yaitu 2,75. Langkah ke-8 yaitu menghitung harga satuan B dengan rumus sebagai berikut. B sama dengan sigma DF dikali log S kuadrat gabungan sama dengan 28 dikali 2,75, maka hasilnya yaitu 77. Langkah 9, menghitung nilai Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan I 10 dikali B dikurang sigma DF dikali log sigma kuadrat. 3. Y kuadrat sama dengan I 10 dikali B dikurang sigma DF dikali log variansi. Kemudian sama dengan 2,30 dikali 77 dikurang 75,95 sama dengan 2,30 dikali 1,05. Hasilnya dapatlah 2,42. Kemudian menghitung Y kuadrat tabel dengan cara DF sama dengan K dikurang 1 dengan 1 kurang apa. Langkah berikutnya yaitu uji hipotesis. Dengan DF sama dengan K dikurang 1 yaitu 4 dikurang 1 hasilnya 3 dan I kuadrat. 3. Maka selanjutnya yaitu uji hipotesis. Dengan DF sama dengan K dikurang 1 yaitu maka 4 dikurang 1 hasilnya 3 dan 1 dikurang alfa sama dengan 1 dikurang 0,05 maka hasilnya 0,95. Didapat Y kuadrat tabel 7,81 karena Y kuadrat hitung 2,42 kurang dari Y kuadrat tabel 7,81 maka hipotesis 0 diterima. Kesimpulannya, varians data pada 4 kelompok homogen atau tidak berbeda secara signifikan. Kemudian hipotesis kedua, H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar di mahasiswa antara yang bertipe gaya belajar dependen dan independen. Kemudian HA terdapat perbedaan hasil belajar
siswa antara yang bertipe gaya belajar dependen dan independen. Kemudian hipotesis ketiga, H0 tidak ada interaksi antara faktor metode pengajaran dan gaya belajar siswa yang mempengaruhi hasil belajar IPA. Kemudian AA, ada interaksi antara faktor metode pengajaran dan gaya belajar siswa yang mempengaruhi hasil belajar IPA. Langkah yang kedua yaitu membuat hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis statistik dengan faktor metode pengajaran. H0 μ1 sama dengan μ2. HA sama dengan μ1 tidak sama dengan μ2. Langkah kedua yaitu dengan faktor gaya belajar. H0 μ1 sama dengan μ2. HA μ1 tidak sama dengan μ2. Yang ketiga, interaksi metode pembelajaran dan gaya belajar. H0 μ1 sama dengan μ2. HA μ1 tidak sama dengan μ2. Kemudian yang ketiga, menentukan taraf signifikasi sama dengan alfa sama dengan 5%. Yang keempat, statistik uji ANOVA 2 jalur. Dan yang kelima, kaidah pengujian. Terima H0 jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Kemudian terima HA jika F hitung lebih dari F tabel. Langkah keenam yaitu menentukan F hitung dan F tabel. Yang pertama, membuat tabel bantuan. Di sini ada 8 data di mana ekspositori atau A1, dependen B1-nya yaitu X1, datanya 90, 30, 35, 42, 58, 68, 45 dan 34. Jumlahnya yaitu 402. Kemudian untuk X1 kuadratnya ini didapat dari 90 dikali 90, maka dapatlah hasilnya 8.100. Begitu juga dapat angka selanjutnya. Kemudian independen B2, di sini X2-nya yaitu datanya 32, 40, 46, 82, 48, 55, 72, 60. Jumlah seluruhnya yaitu 435. Untuk X2 kuadratnya ini didapat dari 32 dikali 32, maka hasilnya yaitu 1024. Begitu juga dengan data berikutnya. Untuk diskusi atau A2, dependen B1-nya yaitu ada X3 di mana datanya 22, 75, 92, 80, 54, 84, 80, 28. Dijumlahkan keseluruhannya yaitu 515. Kemudian untuk X3 kuadratnya ini didapat dari 22 dikali 22, maka dapat hasilnya 484. Begitu juga dengan data selanjutnya. Untuk independen B2, di sini ada X4 yang datanya 30, 48, 76, 15, 75, 90, 90 dan 35. Dijumlahkan keseluruhannya yaitu 459. Kemudian X4 kuadratnya ini didapat dari 30 dikali 30, maka dapat hasilnya 900. Begitu juga dengan data berikutnya. Untuk setiap data yang kuadrat ini dijumlahkan keseluruhannya. X1 kuadrat ini jumlah datanya yaitu 23.158. Untuk X2 kuadrat 25.577. Untuk X3 kuadrat 38.129. Dan untuk X4 kuadrat jumlah keseluruhannya yaitu 32.255. Kemudian di sini ada kolom statistik dan total, di mana N ini jumlahnya 8, 888. Dijumlahkan keseluruhannya maka dapatlah 32. Kemudian
Sigma XT itu datanya 40,2. Salah yo, salah. 402 tuh itu nilai sigma itu ah. Nanti kau pada itunya aja ya, ngekatnya ya. Untuk sigma XT jumlah datanya yaitu 402 tambah 435 ditambah 515 ditambah 459, maka totalnya 1811. Untuk X bar datanya yaitu 50,25, 54,38, 64,38, 57,38, totalnya 226,39. Untuk sigma X 2,4 hasilnya yaitu 435 ditambah 459, maka totalnya 894. Untuk sigma X 1,3 jumlahnya datanya 402 ditambah 515, totalnya 917. Kemudian sigma X T kuadrat jumlah datanya yaitu 23.158, kemudian ditambah 25.577 ditambah 38.129 ditambah 322.255. Ya, 322.255. Kemudian ditotalkan keseluruhannya yaitu 119.000, Tak ada koma, 119.191. kemudian ditotalkan yaitu 119.191. Maka selanjutnya yaitu yang ketujuh, membuat tabulasi ragam alfa dua jalur. Di jalan tabel ini terdapat satu variansi, yaitu yang berisi antar kelompok A, antar kelompok B, antar kelompok AB, error dan total. Kemudian pada kolom sebelahnya yaitu jika ada data 586,53, 16,53, 247,53, kemudian 15.777,13, kemudian 16.627,72. DK-nya yaitu 1, 1, 1, 28, 31. F hitungnya 1,04, 0,03, 0,44, dan F tabelnya yaitu 4,20, 4,20, 4,20. Maka terakhir yaitu membuat kesimpulan. Yang pertama, metode pembelajaran F hitung sama dengan 1,04 dan F tabel 4,20. Maka F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka terima AO, artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa yang diajar dalam metode ekspositori dan diskusi. Kemudian untuk gaya belajar F hitung sama dengan 0,53 dan F tabelnya 4,20. Maka F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka AO diterima, artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa yang bertipe gaya belajar dependen dan independen. Kemudian yang terakhir yaitu metode pembelajaran dan gaya belajar. F hitung sama dengan 0,44 dan F tabel sama dengan 4,20. F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka AO diterima, artinya ada interaksi antar faktor metode pengajaran dan gaya belajar siswa yang mempengaruhi nilai hasil belajar IPA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Saya Giovanni Akbar pamit undur diri.